Yang selanjutnya, materi membaca not angka yaitu membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan dua nada disebut membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan dua nada saja yang sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memilih nada do sebagai nada pangkal. Kemudian, selanjutnya nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Do mi, do fa, do sol, do la, do si, do tinggi. Yang ketiga yaitu membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not-not yang disertai tanda kromatis atau naik dan turun masih menjadi kesulitan besar bagi para pemula, apalagi yang disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa memikirkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not-not yang dinaikkan setengah laras, sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Untuk menambah keterampilan membaca not angka, maka latihlah not-not di bawah dengan bantuan alat musik. Tentu sulit bagi pemula untuk mendidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, sext, dan septim. Dari sebab itu, ada jalan keluar untuk melatih pendengaran agar akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menjembatani nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap tetrachord. Apabila kita ibaratkan dunia tetrachord itu sebagai dua dadu, maka kita bolak-balikkan kedua dadu akan kita dapatkan rangkaian-rangkaian tetrachord yang itu juga. Ini adalah perjalanan diatonis. Perjalanan kromatis akan dilatih kemudian. Kalau perjalanan ini sudah kita mengerti, maka dengan tenang kita bisa mempelajari musik yang kedengarannya atau kelihatannya seperti rimba. Bunyi yang satu bisa bertabrakan dengan bunyi yang lain. Perjalanan akor-akor di atas seperti perjalanan waktu. Urutan kemarin, sekarang, esok akan berputar kembali seperti hari Senin kembali ke hari Senin, hari Selasa kembali ke hari Selasa. Ternyata kembali ke fis juga biarpun atas nama ges. Dengan kata lain, hanya ada satu perjalanan, yaitu perjalanan quart. Bagi seorang yang mau start pergi, perlulah mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat
karena interval keluar adalah semangat. Perjalanan dari masa lampau ke masa sekarang sama dengan dari sekarang ke esok.